Kita ketemu lagi di ini masuknya apa ya? Shift ngobras aja ya. Oke, shift ngobras tapi sama-sama shift. Nah, jadi karena kemarin kita sempet polling itu mau Q&A atau bahas mobil lagi. Banyak juga yang minta Q&A. Oke, kita bikin Q&A karena banyak pertanyaan yang ada di YouTube yang aku sendiri nggak bisa jawab. Jadi kita tanya langsung sama Koko Steve. Tapi kita buka masker aja deh. Jaga. Meteran mana meteran? Gini. Gak mau. Kan udah vaksin. Kita juga prokesnya aman, guys. Semuanya kita disinfektan dulu. Kita juga cuci tangan. Ini 1,5 meter. Kan 1 meter. Udah. Oke. Nggak percaya loh, ini berpenggaris. Garis dulu. Oh iya. Oke. Kita mau jawab pertanyaan apa nih? Pertanyaan yang pinter apa pertanyaan yang bodoh? Yang pinter dulu aja kali. Pinter dulu aja. Yang umum deh nih. Kan kemarin yang GK5 banyak banget yang nanya nih. Ada yang nanya, Mas Bro, mau tanya, punya saya Jazz GK5 manual 2018, limiter RPM-nya aktif di RPM 4000. Apakah normal? Normal. Karena itu kan gini. Limiter Jazz GK itu ketika dia masih kondisi ecu standar dan mobil itu diem, dia dibatasi memang di situ. Oh, kalau ketika speed sensor itu nanti bergerak membaca pergerakan roda lah atau lah mobil udah maju, dia kan beralih. Oke. Jadi itu memang faktor safety-nya dari pabrikan. Ben rai sotok blair kira-kira. Cuman masalahnya ketika ini mobil ini mau buat track day atau mau buat balap yang butuh standing start nih, itu kan jadi masalah tuh. Kadang kalau bannya itu terlalu grip yang dipakai, kita butuh RPM launch yang lebih tinggi. Nah itu jadi masalah. Itu mengopennya itu nggak bisa kalau pakai dashtek, nggak bisa. Terus remap itu bisa. Oh, malah remap ya? Ya, karena sektor editingnya beda antara dashtek lepas limiternya itu di mana, kalau remap di mana. Beda. Oh, berarti kalaupun misalnya mau pasang dashtek pun harus remap dulu ya, nih. baru itu bisa di-unlock. Karena si dashtek ini kayak mendukung si remapnya itu, berarti. Oke. Gitu. Terus ini yang rame juga kemarin, Vario nih. Dan Vario saya masih standar tahun 97. Bau asapnya kerasa bensin banget. Emang harusnya bau apa sih? Masa solar? Solusinya dong, dan apa ada pengaruh dari klepnya ya? Tahun 97, asumsinya 97 itu engine mungkin udah sekitar 200.000 kilometer, mungkin lebih. Iya. 97 itu berapa tahun? Buset, lama banget kan? Nah, 20 something. Anggap setahun tuh 10.000, mungkin kan bisa lebih kan? Berarti kan udah 200.000 lebih nih. Ya. Ya kan? Fungsi si piston, fungsi si klep, fungsi di ring piston itu kan pasti ada penurunan. Pastilah. Orang kegesek terus kan, gitu kan? Minimal di ring piston. Ketika dia karena kegesek kan dia menipis. Otomatis kompresi yang harusnya dia tahan, piston nahan kompresi nih. Cuman kalau nggak ada ring piston, api kan ke bawah, benar nggak? Si ring piston dia agak kendor nih, jadi pasti akan ada loss compression berasal dari situ. Selain dari situ, apalagi klep. Nah, klep kalau mobil usia segitu nggak mungkin kalau nggak karatan atau bocor. Ya, iya sih. Itu menyumbang lagi apa? Kebocoran. Otomatis kompresi yang harusnya itu katakan lagi 9,5 banding 1, ya kan? Itu kalau secara dinamiknya bisa turun di bawah itu. Padahal si Ecu kan mikirnya kalau Ecu kan gua RPM segini dengan kevakuman segini, dengan kondisi throttle position sensor segini, dengan titik api segini, gue harus nyemprot berapa bensinnya, ya kan? Kalau kalkulasinya itu dengan toleransi
si engine ini juga oke gitu kan. Cuman ada beberapa bengkel yang suka ngotak-ngatik CO. Jadi kalau Vario nih di sisi driver di bawah dekat pedal gas itu ada kayak potensio itu buat ngatur CO bensin. Jadi posisinya di ini pedal gas berarti memang di bawah. Enggak, di samping sini. Oh, sampingnya. Samping sini di dekat engsel pintu tuh. Yang biasanya ada kayak ada relay, ada sekring di situ tuh, ada di situ ada tuh. Nah, kadang-kadang mereka tuh itu kan harusnya ngejas itu pun harusnya kita colok dong di belakang. Di belakang itu colok apa? Ya itulah yang analyzer lah. Analyzernya buat apa sih? Itu lambda sensor atau apa dan sebagainya. Untuk baca, oh ini kebutuhan engine seberapa. Jangan ngasal dikiriin, dikananin, wow dibler-bler enak ya. Ini nggak ketemu kan gitu. Kayak mainan malah ya. Kayak kemarin yang waktu Koko Dyno Vario itu kan harus Koko acak-acak dulu standarnya sebelum Koko tuning pakai laptop. Ya kan? Koko minta izin dulu sama yang punya. Waktu itu dia dari mana ya? Madiun apa Be? Ini boleh nggak minta otak-atik? Jadi kondisi mobil pun aku nggak mau ngecun mobil ini dalam kondisi standarnya dia maksudnya. Ini aku harus ngerubah, boleh nggak tak rubah? Kalau enggak ya hasilnya nggak akan maksimal kan gitu. Soalnya kan balik lagi servisnya kita nanti dinilai nggak bagus nih kan. Wah kan karena kan yang aku takutin itu kan ini, lu ini udah settingan bengkel gue. Kamu tuh harusnya cuma tuning dashtek. Ya maaf, ini nggak sesuai standar saya kan gitu kan. Dari dataku ini udah melenceng. Aku pingin ini nih standarin dulu baru aku cun. At least sesuai pakemnya nih, baru aku cun gitu kan. Pasti lebih enak. Karena ya, maaf gitu. Kata, kadang-kadang nggak, jangankan bengkel, anak-anak forum, ya, komunitas nih. Entah itu forum dari grup WA atau itu forum dari entah itu mungkin kalau zaman dulu untuk Kaskus. Ya Kaskus. Ya kan? Atau forum-forum yang di luar itu wah pada komen ini harusnya nih mobil gini kan. Itu banyak, gak cuma anak Vario. Apalagi Vario banyak banget ya. Nah, mereka suggesting nih, oh ini mobil harus segini nih, ini mobil harus segini nih. Based on apa? Siapakah yang berbicara? Kadang kan orang kan kayak kita ada isu hoax nih. Si A tuh ngomong gini, lanjut B, C, D, E, keluar jadi hoax. Betul. Bisa nggak? Kalau informasi soal permobilan juga seperti itu. Bisa banget. Ya kan, harusnya kan settingan kayak gini loh. Oh ternyata ditambahin ini. Rancu jadinya. Soalnya kan kita ya kayak yang ngomong itu tuh qualified nggak sih buat ngomong itu. Betul. Dia basicnya apa kan gitu kan. Kalau basicnya bengkel masih lebih mending kan. Ataupun mungkin dia punya pengalaman yang sama persis lah mungkin. Baru bisa dianalyze. Oh berarti benar. Tapi bukan berarti harus dipercayai juga karena dia udah ngalamin. Bener. Soalnya kalau di Vario itu selain yang di CO-nya yang tadi, dia bisa dirubah dari apa lagi. Kamu geser TPS aja berubah. Si Eci baca juga. Iya. Terus kemudian map sensor udah mulai rusak apa belum? Kan gitu. Karena umurnya tadi ya. Bahkan orang jangan kan Vario Jazz saja pernah, CR-V juga pernah nemu kok. Kan gitu. Yang mobil baru aja ada loh. Map sensornya udah mulai error. Tuh. Soalnya kan Eci bacanya by voltage. Dia nggak tahu ini voltage ini udah rusak apa belum kan gitu kan. Gitu. Ecinya agak goblok juga ya terus. Karena dia nggak ada bacaan sensor lambda sensor di tadi. Khusus Vario ya itu ya, berarti ya? Pra OBD, engine control unit. Yang OBD. Belum ada OBD-nya. Kalau OBD 2, kebanyakan dia udah ada. Ya umur tadi lah gengs. Karena waktu itu belum ada penemuan si OBD mungkin ya. Sudah, cuman kan masih terlalu mahal. Jadi belum bisa dipasang di mobil-mobil yang mungkin waktu itu budgetnya masih cukup ramah ya kan. Oke, kita lanjut. Nah ini apa ya? Bikin penjelasan untuk VTEC-nya L15 juga dong kok. Saya pemakai L15 jadi penasaran apakah cara kerja VTEC-nya sama dengan D16. Mirip. L15 apa sih? L15 itu kayak Jazz. Hah? Jazz. Jazz apa? Dari awal
L15 itu kan dari JS yang keluar dari awal. GD ada 15, cuman kan bedanya di sektor exhaust. Kalau dia masih modelnya kayak masih exhaustnya keluar 4 gitu loh. Kalau yang mulai GE, GK itu udah tinggal one port. Ya kan jauh banget ya, dari GD ke GE itu keluar. D16 apaan? D16 punya Vario. D16 itu kan ada Vario, ada Estilo, ada yang VTEC, ada yang non VTEC. VTEC-nya juga ada yang macam-macam. Portnya juga ada macam-macam, beda-beda. Jadi cara kerjanya hampir sama. Mirip. Oh, oke, baiklah. Ini nih Lancer Evo kemarin. Kok kalau cam untuk Lancer GTI spek drag race bahas kalau ada kok. Mesin cuman modal porting aja nih. Nah ini ada yang salah nih, ada salah persepsi di ini kalau menurutku loh ya. Apa yang aku pelajarin ya? Jangan salah persepsi guys. Apa yang aku pelajarin, jadi mungkin aku juga salah. Itu udah pernah tak jelasin juga, nyerempet-nyerempet itu waktu nerangin soal Vario. Jadi gini, camshaft durasi yang tinggi belum tentu kencang di engine A, tapi mungkin kencang di mobil yang engine B. Oh yang sama part ini 2 ya kemarinnya, part 2-nya Vario. Sama ini, misalnya ini engine GTI ya, 4G93 berarti kan. 4G93 si A kok kenceng, kok si B kan kok jadi nggak kenceng kan gitu kan. Compression rasionya kita pertanyakan. Kalau si B lebih kenceng, ini pakai cam yang racing nih, misalnya 297 atau mungkin 300, ya kan? Kok di sini kenceng, mungkin kompresinya lebih tinggi daripada yang A. Gitu loh. Jadi cam durasi tinggi, kita main analogi gini, cam durasi tinggi nih, dan lift yang tinggi. Lift tuh jarak bukaannya klep. Yang 14 itulah. Panjang, dia nyodoknya lebih dalam. Nah, kalau cam durasi tinggi dan lift yang tinggi, berarti lama bukaannya, lama yang durasinya lebih tinggi dong. Iya, jelas. Iya kan? Iya. Dia masukin udara lebih banyak. Iya. Kompensasinya juga ngeluarin udara juga lebih banyak. Betul. Kan gitu kan? Ya. Berarti analoginya kompresi kompresi head yang sama nih. Katakan ini headnya sama. Camnya yang beda. Kalau cam yang di durasi yang lebih tinggi, head yang di durasi lebih tinggi dan ini kompresi dinamiknya pasti akan beda. Meskipun kompresi rasionya statik sama. Jadi salah persepsi doang sih itu ya. Ketika nih engine dengan head yang sama, engine yang sama, ini kompresi 12, ini kompresinya 11. Dikasih cam yang durasi 300, pasti lebih kencang kompresi yang 12 dibandingkan 11. Kombinasinya pun juga nggak bisa macem-macem nih karena demikian juga. Ini mas engine ini kompresi 11. Ini engine kompresi 11 juga sama. Ya kan? Ini yang kanan ini tak kasih kompresi tak kasih durasi 300 derajat. Yang ini cuma tak kasih 260 derajat atau 270 derajat. Mereka berpikir yang kombinasi cam yang tinggi, yang 300 derajat pasti lebih kencang. Salah. Yang lebih rendah yang lebih kencang. Karena kompresi dinamiknya, ini statiknya sama, kompresi dinamiknya ini lebih tinggi daripada yang ini. Kenapa? Kok bisa? Bukaan klepnya lebih kecil ini daripada ini. Oh, ya. Gitu. Jadi pertanyaannya kalau mau buat drag race, lu mau full-fullan, lu bahan bakar mau apa? Kan gitu kan? Itu juga masih banyak pengaruh. Kalau bahan bakar kamu mampu untuk beli VP, tanam aja tuh kompresi 13,5 atau 14. Sorry, Mitsubishi 13,5 jangan 14. Kalau Honda berani masih 14. Karena? Itu trik lagi, ada lagi. Waktu itu aku pernah mempelajari di sono, terus kemudian berdiskusi dengan waktu itu dengan Om Takwa Garden Fit. Benar yang aku pelajarin di sono itu combustion chamber design itu beda-beda masing-masing mobil. Masing-masing merek pun pasti juga beda. Merek Honda pun bikin combustion untuk D16 itu beda-beda. D16 padahal tadi banyak macamnya juga nih ya. Iya beda-beda. Apalagi D, L, B, K
apakah beda lagi jelas dengan combustion chamber yang dari Mitsubishi atau dari Toyota? Ya iya. Kalau secara desain, aku megang Honda. Dengan kompresi yang sama, engine yang sama. Ini Honda, ini Toyota. Standar nih. Iya. Mesin Yaris sama mesin Honda. Mesin Yaris sama Jazz lah mungkin lah ya. Ya Jazz, Yaris sama Jazz sama-sama nih. Kompresinya mirip-mirip. Ya. HP-nya mirip-mirip. Yep. Ya kan? Kita buka datanya dari engine control unit. Sedot data kita buka, Yaris sedot data kita buka. Paling gampang. Lihatnya apa? Timing table. Timing itu yang saya maksud itu timing ignition, timing pengapian. Beda banget. Kelihatan banget tanpa aku harus buka mesin. Kelihatan ini pasti hotspotnya lebih jelek dari Honda. Waduh. Jangan milih Toyota berarti. Ya enggak, kita lain. Jadi gini, Toyota range RPM-nya bisa lebih tinggi daripada Honda lebih tinggi daripada Toyota. Terus kemudian torque di awal bagus Toyota. Jadi kalau mungkin untuk misalnya untuk kegiatan rally dan sebagainya kita mobil itu butuh lebih torque dan lebih tinggi dibanding HP dibanding HP ya. Itu lebih unggul si Toyota daripada si Honda. Berarti memang base-nya itu kamu butuhnya mau yang gimana, perlunya gimana. Dan itu juga beda-beda. Maksudnya gini, Koko pembalap nih katakanlah, kamu pembalap juga, karakter Koko sama kamu beda pasti. Iya, karena punya trik masing-masing, kenyamanan masing-masing juga. Koko lebih seneng mainan waktu balap di RPM tinggi. Kamu lebih seneng di RPM rendah dan sebagainya mungkin. Itu beda-beda juga. Oh iya. Nggak bisa kita samain. Jadi kalau mobil balap needmu apa, karaktermu kayak apa. Tapi kalau urusan drag, maaf kata, di Indonesia terutama ya, kita orang Indonesia nih ngomong soal Indonesia aja deh. Nggak ada yang bisa ngalahin Honda kok. Hah? Nggak ada yang bisa ngalahin Honda. Serius? Even itu Mitsubishi? Yang katanya, kalau selama ini ya? No, enggak, dalam artian gini, NE itu NE, turbo itu turbo, ya. Front wheel drive itu front wheel drive, kan gitu kan? Dengan ya kelas yang sama lah. Oh, padahal aku mungkin ya kalau orang awam itu biasanya mobil apa sih yang paling kencang? Kayak misalnya nih aku dulu nggak ngerti mobil nih, Mitsubishi lah, itu kan? Nah iyalah, yang kamu lihat Evo. Loh, iya. Kamu nyobain mobilnya Koko. Evo 2000 cc turbo ya pasti kencang bro. Four wheel pula. Ya, tapi emang kalau ibaratnya nih kayak dulu kasusnya aku punya Pajero nih tahun 2010. Terus aku sempet nyoba punya temenku Toyota Fortuner. Ya kan? Yang VNT yang dulu lah. Yang mana? Ya, sama-sama standar kan? Sama-sama standar. Ya, mobilku nggak diapa-apain. Ya, jelas mobil waris gitu kan, nggak diapa-apain. Ya itu kalau aku kenyamanan dan performanya pun aku lebih suka sih Pajero. Nah, terus dari hal-hal yang seperti itu yang aku pikir cuma aku yang merasakan. Tapi ternyata banyak forum yang mengatakan Mitsubishi lebih enak. Bahkan sampai ke bawah-bawah yang kayak tipenya adalah si Outlander sama HR-V nih. Pada seneng. Pada senengnya lebih enak Outlander. Kamu kalau ngejar kenceng ya udah Outlander gitu loh. Karena kan itu 2000 cc. Nah iya. Cuman nggak aku kan. dong. Terus aku cuma bilang, ya kamu salah lah. Outlander 2000 cc. HR-V cuma 1.8 kan? Kembali Outlandernya di remap. Nah, kan apalagi misalnya Outlandernya cuma minjem punya teman nih, temannya juga nggak bilang kan, Outlanderku di ini. Nah itu orang-orang di luar banyak kaprahnya kan seperti itu. Tapi balik lagi kan kebutuhannya ya, seperti apa? Tuh, oke. Lanjut. Ini apa nih? Mas Steve. Mas, cewek apa cowok tuh? Cowok lah. Lanjut. Kalau cewek berarti yang komen aku kok, pakai akun gue. Siap. Mas mau nanya nih, kalau D15Z7 yang 3 stage kok ada 2 solenoidnya
bedanya apa ya sama yang lokal? ECU-nya P73. Nggak beda. Apa ya? Maksudnya beda karena beda apanya? Rocker armanya juga konstruksinya beda. Oh, terus makanya itu dia ada solenoidnya. Semua ada solenoidnya. Oh, semua. Semua ada solenoidnya. Ya ini solenoidnya 2. Emang yang lain? Dia lebih ke ekono di situ. Ke apa? Ekono lagi kan, jadi gini. VTEC yang D16 itu ada yang dibikin memang untuk yang ekono, kayak yang dipakai di Vario itu kan ekono. Yang di sini kan lebih ke sportinya, bukan nggak ngomong racing, sportinya kan gitu kan. Ini hanya implementasi dari si Hondanya aja untuk regulasi negara bagian-bagian yang beda-beda. Oh. Kan kalau yang ada sekarang itu kan zaman dulu kan mungkin dari mulai Euro 1, 2, 3 itu kan regulasinya beda-beda. Oh, seperti itu. Ternyata nah, ingat nggak? kasusnya... Kenapa kok mobil sport zaman dulu? Mau itu Skyline, mau itu RX-7, ya kan? Mau itu Supra, hilang di tahun berapa? 2002, 2003 hilang awal-awal semua. Fast Furious itulah. Hilang semua tuh. Nggak ada yang nggak ada yang terus berkembang lagi tuh mobilnya. Karena itu dia nggak lolos uji emisi. Seperti itu. Jadi itu juga salah satu untuk ngakalin uji emisi, makanya Honda menciptakan engine yang beda-beda gitu aja sih. Oh, saya secara nggak langsung dia bereksperimen yang mana nih yang bisa ya. Iya. Oh, ternyata seperti itu. D15 Z7 apa sih? Vario juga? Enggak, itu impor luar. Oh, oke. Dia tuh? Iya. D15 Z7. Oke. Ini ada lagi nih. Ke Honda lagi aja dah ya. Izin Mas, mau nanya. Mas lagi nih. Kalau FD2 K20 Z2 critical clampnya di RPM berapa? Kalau mau dinaikin RPM-nya. Terima kasih. Tangannya 2. FD2 mau dinaikin RPM-nya. Ngapain? Ya nggak tahu. Itu semua mobil lokalnya kan Matic. Ya. Mau dari engine naikin sampai 8.000 juga 7.000 dia pindah. Yang saya jelasin dong. Ya. Kritikalnya. Tapi kebanyakan di mobil yang mass produce gitu ya. Itu sekitar 7.000-an sih, 7.200, 7.300 sekitar gitu. Bisa sekitar 7.000-an itu, tapi ya kan kita nggak tahu nih kasusnya apakah itu mampu dan aman nggak di mesin ya. Ya, soalnya kalau yang setahu aku, kalau dia headnya udah mampu nih, misalnya ini diganti di swap, si FD2-nya ini di swap jadi manual, di case kan, di swap jadi manual, oke, unlock nih. FD2 oil pumpnya beda. K20Z2 berarti ya? Itu beda daripada K20 yang R, yang type R. Bedanya di mana? Kasus Vario dari klep aja dah beda. Oh, ya. Dari cam aja dah beda. Dari per klep pun beda. Dari rocker arm beda. Oke, ini mau dipaksain. Ya. Pistonmu udah beda kompresi rasionya. Oke, nggak masalah kompresi rasio. Apalagi yang kritikal, oil pumpnya yang sangat beda. Jadi solusinya lebih baik dia swap engine aja? Nggak, bisa di-upgrade, tapi upgrade-nya banyak. Oke. Oil pump kita ambil punyanya Ors yang S2000 bisa. Atau pakai punyanya yang Type R bisa. Tapi serantainya itu harus ganti, setensionernya samping harus ganti. Sepaket gengsi jadinya. Karena dia limitasinya setahu aku di 7.500 sampai 7.500 RPM si oil pumpnya. Dan dia ada balancernya di dalamnya. Nah, lebih dari itu, olinya berbuih. Iya jadi buih. Milkshake apa? Kalau dia jadi buih, pressure-nya pasti turun kan. Kalau pressure-nya turun, engine cepat kena, terutama di crankshaft.
sayangi mobilnya guys. Beneran Jadi mobil. kalau mau upgrade ya jangan asal upgrade gitu kan. Kebutuhannya apa? Hanya sekedar pingin lebihin RPM. Lebut apa? RPM buat apa ya? Emang mau kebut-kebutan jalan gitu. Oke. Dan camshaftnya juga nggak mampu untuk hunting di atas 7.000 juga nggak mampu. Paling di 6.700 sudah turun kok grafiknya. Di atas ini kelihatan. Mau diterusin, tapi turun lagi. Ya. Oke. Gitu. Oke. Jadi nggak bisa sembarang-sembarang, gengs. Oke, kita beralih apa nih? Oh, ada lift.